Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Saya Dr. Catur Priambodo MKes, Direktur Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan, akan menyambung video terdahulu terkait dengan rapid test yang dikatakan reaktif, terus kemudian timbul stigma kepada orang yang diperiksa rapid testnya itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada banyak masukan untuk saya dari teman-teman dari lintas profesi, yang intinya ada yang berterima kasih dengan informasi yang tersampaikan. Ada juga yang memberi masukan karena yang dibicarakan kemarin terkait dengan hal yang reaktif saja. Memang video itu dibuat untuk membuka wacana, membuka pengetahuan kita terkait dengan yang hasil rapid testnya reaktif, yang kemudian dijustifikasi sebagai positif corona dengan berbagai penjelasan kemarin. Nah, untuk penyeimbangnya, untuk supaya kita bisa sama-sama tahu terkait dengan semua aspek terkait dengan rapid test ini, maka kami sampaikan hal-hal yang terkait dengan hasil dari rapid test itu. Yang pertama, rapid test itu peruntukannya bukan untuk sembarang orang. Jadi rapid test itu dilakukan hanya pada mereka yang beresiko tertular. Nah, ada yang pernah kontak, ada yang juga baru tiba atau baru keluar dari daerah yang masuk menjadi bagian dari zona merah itu. Rapid test bukan untuk diagnosa pasti. Rapid test untuk screening awal yang kemudian nanti akan ada lanjutannya. Tentu dari hasil rapid test ini kalau nggak reaktif ya non-reaktif. Reaktif yang seperti kami sampaikan kemarin. Nah, bagaimana dengan yang non-reaktif? Yang non-reaktif ada beberapa yang mampu menyebabkan hasilnya itu non-reaktif. Yang pertama, bisa memang belum terinfeksi, bisa. Yang kedua, masa window period. Window period itu apa? Masa pada satu kondisi di mana virus itu sesungguhnya sudah masuk, tetapi belum mampu untuk menunjukkan gejala-gejala yang ada. Jadi artinya belum terbentuk imunitas, belum terbentuk antibodi yang terkait dengan pemeriksaan rapid testnya itu, belum cukup kadarnya. Yang ketiga, pasien-pasien yang imunokompromis, pasien-pasien dengan kondisi khusus yang kaitannya dengan penyakit-penyakit imunitas. Ada imunitas sejak penyakit bawaan atau penyakit-penyakit yang terkait dengan autoimun. Itu juga bisa hasilnya menunjukkan non-reaktif. Yang keempat adalah kadarnya di bawah level dari deteksi alat itu. Jadi sudah ada virusnya, tetapi kadar virusnya itu belum mencukupi untuk membuat reaktif dengan alat tersebut. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hasil yang non-reaktif itu tidak otomatis menyingkirkan resiko terkena virus corona ini. Jadi hasil non-reaktif itu bisa paling tidak ada empat kelompok tadi itu, dan ini bisa dipahami bahwa kenapa orang-orang yang walaupun hasil dari rapid testnya itu non-reaktif tetap dilakukan isolasi mandiri kalau memang menjadi bagian dari yang OTG, ODP, dan PDP yang ringan. PDP yang sedang, yang berat, sebaiknya isolasinya dilakukan di rumah sakit untuk kemudian tetap dilakukan pemeriksaan swab PCR polymerase chain reaction itu. Kenapa isolasi mandiri ini tetap harus dilakukan? Untuk memutus rantai penularan. Kenapa dilakukan isolasi mandiri? Untuk supaya tidak semakin menyebar virus coronanya ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan terus kemudian yang hasil rapid testnya non-reaktif berbangga diri terlebih dahulu untuk kemudian menyatakan, oh saya tidak tertular virus, saya tidak terkena virus. Kalau hasil rapidnya non-reaktif, butuh dilakukan pemeriksaan ulang 10 hari kemudian untuk dilakukan pemeriksaan ulang. Kalau hasilnya negatif,
bisa diasumsikan karena selama rapid test awal dan rapid test yang kedua jarak 10 hari ini tetap dilakukan isolasi mandiri, bisa diasumsikan salah satunya bahwa memang tidak ada virus di dalam dirinya apabila hasil yang tes yang kedua 10 hari kemudian itu juga menunjukkan hasil yang non-reaktif. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Nasrun minallah fatihun karim wa basyiril mu'minin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.